Pancasila di era digital. Selamat pagi untuk kita semua. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Yang terhormat Romo Ketua Yayasan Swastisari Perwakilan Alor, dalam hal ini Bapak Lestar, Sekretaris Yaswari Perwakilan Alor. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, para orang tua wali yang sempat diundang, Bapak Ibu guru, pegawai tata usaha yang saya kasihi, saya hormati, dan siswa-siswi yang saya banggakan dan saya cintai. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kebaikan Tuhan menyata di dalam perlindungan dan penyertaannya bagi kita sekalian, teristimewa secara khusus untuk SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi di tahun 2022 ini, di momentum bulan bahasa, kita boleh melaksanakan selama kurang lebih 2 pekan, 2 minggu, karena kita sudah memulai sejak tanggal 17 Oktober yang lalu dengan pertandingan bola voli, dan kita menutupnya hari ini di tanggal 31 Oktober tahun 2022. Semuanya itu dikemas di dalam kegiatan bulan bahasa ini, dan ini menjadi sebuah cermin bahwa apa yang kita buat, yang kita lakukan di dalam kelas, dia berbuah manis pada waktunya lewat perform, lewat tampilan-tampilan acara, baik dari sisi olahraganya, dari sisi seninya, dari sisi bahasa dan budayanya, yang tentu saja secara akademik itu dia membantu adik-adik sebagaimana tema ada terpampang di depan saya dan juga di depan dari Bapak Ibu guru, pegawai dan kita sekalian siswa-siswi, yang sangat indah dan perlu kita refleksikan, kita renungkan dengan baik, yaitu berprestasi dan berkarakter Pancasila di era digital. Digital itu dari kata digius, itu dari bahasa Latin yang berarti jari, itu memberikan makna yang sebetulnya sangat luar biasa, bahwa lewat jari jemari kita belajar bagaimana alat-alat teknologi yang ada ini, dia bisa membantu kita untuk bisa mengerti dengan baik tentang hal-hal yang membantu kita untuk bisa lebih maju, lebih baik dari hari ke hari. Paling kurang kita tidak gagap, tidak gaptek dengan barang-barang alat-alat teknologi ini, tetapi dia semakin hari semakin mempermudah kita, sehingga apa yang kita buat saat ini orang lain juga bisa menikmati, mungkin tidak secara live, tetapi dari hasil yang sudah dibuat, dikemas secara baik, diedit secara baik, kemudian diteruskan dan orang menyaksikan dari apa yang ditampilkan oleh anak-anak, oleh keluarga besar SMA Katolik Santo Yosef ini. Dan pada kesempatan ini ya, kita juga perlu menyampaikan profisiat dan juga terima kasih banyak kepada panitia yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga kegiatan bulan bahasa tahun 2022 sebagaimana di dalam acara pembuka sudah saya katakan bahwa tujuan dari kegiatan bulan bahasa ini untuk meriah rayakan Hari Sumpah Pemuda yang tepatnya tanggal
tanggal 28 Oktober yang lalu kita merayakan hari ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-94. Kita semua sepakat bahwa para pemuda pada waktu itu di tanggal 28 Oktober tahun 1928 mereka telah mengkampanyekan, mereka telah menyuarakan bahwa bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan itulah yang kita teruskan sebagai generasi-generasi muda sekarang, sebagai agen-agen perubahan. Kita belajar untuk bagaimana kita mendedikasikan diri kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita di dalam program kerjanya, bahwa Indonesia harus semakin lebih maju dengan bangsa-bangsa, dengan negara-negara yang ada di dunia saat ini. Kita bukan lagi berada di posisi sebagai negara berkembang, tetapi kita harus maju kepada level yang lebih ke depan, yaitu negara maju. Oleh karena itu, dari tempat ini saya menyampaikan profisiat dan terima kasih kepada kita semua, teristimewa para siswa-siswi yang telah berusaha, telah menyemarakan kegiatan Bulan Bahasa tahun 2022. Dan pesan Romo pada waktu itu, kita bisa menyukseskan kegiatan ini tanpa ada melukai, mencederai, gesekan dan juga sentuhan-sentuhan yang ada pada saat pertandingan. Itu sudah terjadi dan sudah kita selesaikan secara bersaudara-saudari, dan itulah yang kita harapkan seperti demikian adanya, sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan itu bisa menjadi paling kurang ya kekuatan, menjadi pegangan bagi kita, sehingga ketika kita melangkah lebih jauh ya kita sudah punya bekal untuk persiapan kita selanjutnya. Dan dari tempat ini juga, sebelum menutup kegiatan ini, secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan profisiat kepada 4 siswa yang sudah mewakili SMA Katolik Santo Yosef bersama dengan Bapak Jack WK sebagai pendamping, dan juga Pak Hendra, Bapak Alo untuk mendampingi 4 siswa untuk kegiatan storytelling dan juga kegiatan pidato perlombaan di Kupang yang diselenggarakan oleh MPK, Majelis Pendidikan Katolik, dan SMA Katolik Santo Yosef mendapat juara 2 pidato dan juara 3 storytelling di Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang. Karena pidato itu kurang lebih ada 13 peserta, juara 1-nya itu dari SMA Katolik Giovanni, juara 2 dari SMA Santo Yosef, dan juara 3 dari Seminari Santo Rafael. Sedangkan storytelling juara 1 dari SMK atau Semia Swastisari Kupang, yang kedua dari Seminari Santo Rafael, dan yang ketiga dari SMA Santo Yosef Kalabahi. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan, bahwa dengan momentum seperti ini adik-adik semakin lebih berani, semakin lebih tampil dengan percaya diri, karena dari hal-hal yang kecil ini kita akan lebih menjadi orang yang besar. Karena Romo ingat ada satu ungkapan kecil, kita menjadi luar biasa dengan hal-hal yang kecil, sebagaimana yang direfleksikan oleh para santo dan santa, dan secara khusus di dalam diri Santa Teresia dari Kalkuta. Dia bilang bahwa orang mau menjadi besar, dia harus belajar dari hal-hal yang kecil, merefleksikan hal-hal kecil, tapi dia melakukan dengan cara yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi pegangan bagi kita, sebagaimana juga moto di dalam diri SMA Katolik Santo Yosef yang selalu kita hidupi dari waktu ke waktu, I believe, I can. Itu yang menjadi hal yang perlu kita sadari. Dan dari tempat ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang dilakukan, dibuat oleh panitia, mewakili panitia dan kita semua. Romo menyampaikan permohonan maaf, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini menjadi arah kita untuk sebentar lagi, kurang lebih masih 5-4 bulan, kita akan berada di usia yang ke-40. Kita akan merayakan Panca Windu SMA Katolik Santo Yosef, dan kita minta dengan pertolongan dan juga doa dari Santo Yosef, doa Bunda Maria, yang hari ini kita akan menutup bulan Rosario.
dan juga pertolongan dari Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya dengan memohon izin dari kita semua menutup kegiatan Bulan Bahasa tahun 2022 dengan resmi. Satu catatan saja, dari provinsi sudah menerbitkan sertifikat untuk yang menjadi juara untuk kegiatan FLS 2N dan juga kegiatan OSN atau KSN. Sedangkan untuk O2SN itu belum diterbitkan. Jadi Romo meminta maaf untuk yang adik-adik, anak-anak yang sudah menjuarai di O2SN di tingkat provinsi sampai di tingkat nasional, tetapi karena belum terbit maka sebentar yang mengikuti untuk perlombaan O2SN itu tidak usah kecewa, nanti akan ada pada waktunya, indah pada waktunya, sehingga nanti yang untuk terima sertifikat sebentar itu hanya siswa-siswi yang mengikuti di tingkat provinsi, FLS 2N dan juga KSN atau OSN. Ini saja yang Romo bisa sampaikan. Terima kasih untuk semua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih Romo. Dengan demikian berakhirlah juga seluruh perlombaan olahraga dan budaya Bulan Bahasa Semansep 2022.